Jadi itu kalimat di poin 31 bagi yang mengikuti bukunya diganti istri ya. Poin 31, istri terjerumus ke dalam larangan yang mungkin dilakukannya. Karena ini kan pelanggaran wanita. Sedangkan dia niat baik. Jadi itu kalimat suami, kata suami diganti istri. Jadi istri terjerumus ke dalam larangan yang mungkin dilakukannya sedangkan ia berniat baik. Seperti berpuasa sunnah dengan tanpa seizin suaminya. Itu ditambah kalimat tanpa. Dengan tanpa seizin suaminya. Dan memasukkan seseorang ke dalam rumahnya seperti tetangganya tanpa seizin suaminya. Jadi saya ulangi, ibu-ibu perhatikan yang mengikuti bukunya. Di pelanggaran 31, kata suami diganti istri. Istri terjerumus ke dalam larangan yang mungkin dilakukannya. Sedangkan dia niat baik. Tapi dia tidak sadar kalau itu pelanggaran. Seperti berpuasa sunnah dengan tanpa, ada tanpa di situ, seizin suaminya. Karena kalau dia dengan izin suaminya tidak ada pelanggaran. Tapi kalau tanpa izin suaminya tidak ada pelanggaran. Dan memasukkan seseorang ke dalam rumahnya seperti tangganya tanpa, ini yang betul, seizin suaminya. Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidni. Au ta'zana fi baitihi illa biidni. Dalam hadits Bukhari ini artinya, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sunnah saat suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Makanya tadi saya bilang di sebelah tadi ada tambahan tanpa ya. Tidak halal artinya haram. Seorang istri puasa sunnah. Puasa Senin Kamis gitu kan. Saat suaminya ada di rumah, lagi libur, lagi cuti gitu kan. Kecuali dengan seizinnya. Dan tidak boleh dia mengizinkan atau menerima tamu ke dalam rumah kecuali dengan seizin suami. Tadi ini teman-teman pelanggaran yang harus digaris bawahi ya. Jadi mengamalkan perintah Allah SWT adalah kebaikan. Kalau bertemu antara hak wajibnya Allah seperti sholat wajib dengan hak wajibnya makhluk ya, yaitu misalnya panggilan suami, kan wajib ibu panggil jawab itu atau panggilan orang tua. Kalau bertemu antara wajib sama wajib ini, Anda dahulukan haknya Allah. Kalau ketemu antara hak Allah sunnah, kayak sholat sunnah, dengan hak wajibnya makhluk, yang Allah kasih kewajiban kayak menjawab panggilan suami atau orang tua tadi, di sini sholat sunnahnya, Bapak Ibu dibatalkan. Kalau orang tuanya panggil lagi sholat sunnah duha, dibatalkan. Jawab panggilan orang tua. Itu juga dengan istri dipanggil oleh suaminya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ketemu antara haknya Allah yang sunnah, ketemu dengan hak wajibnya makhluk, kita dahulukan hak wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak sunnahnya makhluk, kita dahulukan hak sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi tentunya ya. Jadi ibu boleh, ini saking besarnya haknya suami sampai-sampai ibadah sunnah aja izin sama dia. Ya. Sebagian ulama meluaskan pemahaman hadis ya, yang tadi baru kita sebutkan, dengan misalnya wanita mau sholat malam, itu dia boleh izin, alangkah baik dia izin sama suaminya, saya mau sholat malam ya, saya izin, tidak boleh tinggalkan ranjang suaminya kecuali dengan izinnya. Itu jauh lebih sempurna secara keimanan. Begitu juga di sini poinnya adalah tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumah atau mengizinkan tamu datang kecuali dengan izinnya. Ya, ada sebagian ulama yang menjelaskan kalau ini maksudnya adalah rumah suaminya. Ada sebagian juga mengatakan walaupun rumahnya dia. Misal seorang wanita kaya raya menikah dengan seorang laki-laki yang biasa-biasa saja. Kemudian si laki-laki ini ikut tinggal di rumah istrinya. Maka tetap saja dalam hukum syar'i ya, dia kalau memasukkan orang ke rumah dia walaupun rumah dia itu dengan izin suaminya. Karena keberadaan suami berarti ada keterkaitan hukum di situ. Ini dimaksudin. Apalagi kalau dasarnya itu rumah suami. Maka tidak boleh sama sekali Anda sambut kerabat, tamu, datang, siapa saja. Ya, sedangkan orang yang dikenal saja tetap harus dengan izinnya. Misalnya mahram Anda, misalnya ayah Anda, orang tua Anda, saudara Anda tetap izin. Apalagi kalau orang tidak dikenal. Nah, sembarangan masukkan supir, masukkan tukang masukkan segala macam. Apalagi masukkan na'udzubillah selingkuhannya. Ya, ini jauh lebih berat hukumannya wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari itu semua.